Ya, berapa ya kira-kira anu Pak Prabowo? Ini Presiden Prabowo waktu muda, Zot. Semboh ya. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Jadi Datuk Seri kerabat juga. Aduh. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Tapi sudah lebih tinggi lah daripada Datuk Seri. Ketawa, ya? Itulah aku Presiden Prabowo nih kalau datang ke Malaysia ibarat rumah keduanya sudah, sebab dia pun mempunyai sejarah di sini, dia mempunyai pengalaman hidup di sini, dia bersekolah di sini. Jadi itulah kalau dia datang ke Malaysia nih ibarat rumah kedua. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada adik kandung Presiden Prabowo nih, dia bilang abangmu itu kawan sejati saya, sebab Presiden Prabowo seperti mana yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah katakan di sidang media yang Presiden Prabowo Subianto itu adalah sahabat sejati. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Koben React. Boom. Oke guys, baru-baru ini ramai rakyat Malaysia terkejut bila tahu Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto rupanya pernah bersekolah di Kuala Lumpur, KL ya guys ya, Malaysia. Ya bro, sebelum beliau jadi tokoh besar di dunia politik dan pertahanan, Prabowo sempat menimba ilmu di Victoria Institution, salah satu sekolah menengah paling terkenal di Malaysia sekitar tahun 1962 hingga 1964. Waktu itu beliau masih remaja, anak kepada Prof. Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang tokoh ekonomi besar Indonesia yang ketika itu berpindah randa ke luar negara dari Singapura, Hong Kong, kemudian Malaysia, sebelum akhirnya lanjut ke Inggris dan masuk ke Akademi Militer Nasional di Magelang. Dalam satu lawatan rasmi ke Kuala Lumpur, Prabowo sendiri pernah berkata, "Kuala Lumpur mengingatkan saya zaman muda saya ketika saya bersekolah dan dibesarkan di sini." Itulah bukti jelas bahwa hubungan Prabowo dengan Malaysia bukan sekadar diplomatik, tapi juga emosional dan sejarah pribadi. Dan menariknya, kini beliau memimpin Indonesia sebagai Presiden ke-8, membawa pengalaman antarabangsa yang bermula dari sebuah sekolah di tengah kota Kuala Lumpur. Dari pelajar Malaysia jadi Presiden di Indonesia. Inilah kisah luar biasa Prabowo Subianto. Jadi tanpa berita buang masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Cek. Prabowo calon yang paling berusia lah, yang paling berumur di kalangan tiga calon ni. Ini yang sebelum Malaysia yang menarik tentang Pak sebelum Prabowo pemilihan ni, dia pemilihan pernah belajar harga di Victoria Institution, DBI. 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 So dia budak BI. Dan Anak BI, dia anak orang yang BI. berpengalaman. Saya kenal beliau waktu menjadi Menteri Belia dan Sukan. Ini untuk sesiapa yang tidak tahu, ini adalah dulu Menteri Belia dan Sukan untuk Malaysia ya. YB Khairi Jamaluddin. Prabowo ni pengurusi kepada Persatuan KJ. Silat sedunia, pernah datang ke Malaysia pada sukan SEA. Speaks really good English, very familiar with government. Dia sebelum menjadi seorang tokoh politik adalah seorang general, seorang panglima komando Kopassus di Indonesia. Jadi pengalaman yang sangat-sangat luas. Dan saya difahamkan Syaril, Prabowo ni dia bukan hanya leading di kalangan pengundi-pengundi yang berumur, tetapi juga di kalangan pengundi muda walaupun dia usia 70 tahun. Betul. Sebab penggunaan TikTok dia yang hebat dan sangat dahsyat. hebat. Saya tengok, dia menari, dia macam-macam lah dia buat. Dah dipanggil gemoy. Prabowo calon yang paling Dan dipanggil gemoy lah pula akhir-akhirnya. Tapi serius lah kan. Nah, sedangkan ini KJ ni pun dia tahu tentang siapa sebenarnya sosok seorang Presiden Indonesia yang sekarang tu, Prabowo Subianto. Dulu itulah kan, kalau aku fikir-fikir kan, sejak bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berkawan dengan Presiden Prabowo Subianto, dan sekarang terjawab rupanya Presiden Prabowo Subianto pernah bersekolah di Malaysia ya, di KL, orang panggil KL, Kuala Lumpur kan. Dan di sini KJ pun bilang Presiden Prabowo Subianto ni, KJ memuji lah, dia bilang he's a very good English, maksudnya fluent English lah. English Presiden Prabowo memang aku dengar pun memang mantap, terbaik betul dia punya English ya. Sebab Englishnya senang difaham. Kau speaking juga senang difaham. Memang dia fluent lah. Kalau kami orang Malaysia panggil fluent English. Bekas pelajar BI.
Gila. Tapi Presiden Prabowo nih, apa yang aku mau sebut di sini, apa yang aku mau cakap di sini, Presiden Prabowo nih, kenapa kalau tentang isu kemanusiaan nih dia betul-betul tegakkan, betul-betul berani betul dia tegakkan. Itulah dia punya speciality. Presiden Prabowo Subianto nih sebelum dia menjadi penjawat jabatan presiden tuh, dia sebelum itu seorang tentera, ataupun kalau di Indonesia panggil seorang prajurit Kopassus, dan selepas itu naik jenderal. Jadi kita tahu lah apa yang tentera buat nih kan, dia sudah menghadapi pelbagai pengalaman, pelbagai pertempuran. Jadi dia tengok ramai orang yang susah. Jadi inilah keunikan sebelum naik presiden, dia ada maksudnya dia ada training lah tentang kemanusiaan tuh guys ya. Perdana Menteri Malaysia menanyakan kekuatan tubuh Prabowo Subianto. Saya berenang setiap hari. Saya mencoba berenang setiap. Berapa? Setidaknya 45 menit per hari. Wih, gila. 45 menit per hari. Itu kira exercise lah guys ya. Exercise untuk Presiden Prabowo Subianto. Geletak Srian Nur Ibrahim. Kejut ya. Kardio guys ya. Ini kardio nih. Asik. Ya itu betul macam mana ya, jaga kardio lah. Kita nih kena ada exercise juga sedikit guys. Walaupun kita nih perokok tegar, aku sendiri perokok tegar, cuma aku ada exercise sedikit lah, untuk keluarkan keringat, untuk mencatatkan degupan jantung tuh guys ya. Dan Presiden Prabowo 45 menit per hari ya. Jadi makna satu hari 45 menit lah dia berenang. Itu bagus untuk kardio lah. Bagus untuk jantung guys ya, kalau berenang ya. Gavin Akmal. Siap, Dari mana kau? siap dari Bogor. Bogor. Siap, Bogor di mana? siap Jawa Barat. Tahu. Lain pula dijawab. Siap Citerep. Terep. Bukan Bojong Koneng bukan ya? Siap bukan. Jawabannya tuh. Jawabannya tuh, Mas. Sebelah Bogornya. Siap Citerep. Terep. Bogor di mana? Jawa Barat. Tahu. Singkat, padat dan jelas lah dia beritahu begitu. Usia berapa ya kira-kira Anda Pak Prabowo? Ini Presiden Prabowo waktu muda, Zot. Semboy ya. 12 tahun mungkin atau belum? Kira-kira begitu, 11-12. Kalau Anda bisa kembali ke masa lalu dan bicara dengan Prabowo usia 12 tahun, Pak. Ya, Adakah yang akan Bapak sampaikan? harusnya kamu lebih rajin belajar. Usia berapa ya Harusnya kira-kira kamu Pak lebih rajin belajar. Prabowo? 12. Tapi tengok tuh. Handsome boy, tapi yang time di mana yang aku tengok, time dalam Kopassus tuh lah. Gila. Power sih. Tim kurus lagi kan, yang badan-badan fit tuh. Presiden Prabowo time itu, tapi aku nggak tahu tahun berapa tuh, tapi memang situ handsome boy guys, memang handsome boy, emang aku handsome boy lah Presiden Prabowo itu ya. Prabowo, saya merasa pulang kampung kalau ke Malaysia. Kalau dapat gelar tertinggi ya oleh Sultan. Juga mendapat kehormatan besar Kehormatan besar. diterima oleh Yang di-Pertuan Agung, Tuan Agung. diberi upacara militer kebesaran, dan Tinggi tuh guys ya dibagi. diberi Pangkat tuh. gelar Gelar. tertinggi Hmm. dari Kerajaan Johor, Sultanan Johor, yaitu Bintang gelar kehormatan. bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor. Besar. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Jadi Datuk Seri. Kerabat Johor. Aduh. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Habis sudah lebih tinggi lah daripada Datuk Seri. Ketawa. Oh ya? Tengok nih kedua sahabat nih kan, yang sudah lama bersahabat. Netizen yang bergaduh, netizen yang negatif lah. Kalau netizen yang positif, tengoklah nih, aku nampak yang benda-benda begini yang bikin kita happy kan. Aku suka nampak lah orang dua bergurau nih. Ini menjadi
lambang Mau ketawa lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor. Hubungan kami sangat lama, mungkin Oh, 45 tahun saya dengan oh. yang di Pertuan Agung. Oh, sudah lama berkenal juga 45 tahun guys ya. Presiden Prabowo ini sudah berkenal sama yang di Pertuan Agung. Waktu kita masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Oh, oke. That's why. Oke, paham. Patutlah orang macam rapat. Tapi aku nampak memang nggak Presiden Prabowo Subianto nih kan. Kalau kamu perasan lah, dia rapat nih dengan orang-orang penting di dalam Malaysia. Kalau kamu perasan lah, dia memang rapat guys. Jadi maknanya memang lah waktu Presiden Prabowo masih muda. Mungkin time itu yang di Pertuan Agung masih putra kali ya. Masih putra lah. Pergi sama-sama study di Amerika. That's why lah English orang memang padu kan. Waktu itu saya masih kurus. Jadi hubungan ini lama. Saya juga merasa kalau ke Malaysia. Malaysia saya ini pulang kampung. Rumah kedua lah. Dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, Hmm. keluarga saya di Malaysia. Oh, oke. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia. Yes. Orang-orang Malaysia penting ya. dan Indonesia, menurut pandangan saya, keyakinan saya, memiliki kepentingan yang sama. Kita Pendiri pendiri ASEAN. ASEAN. Ya, betul. Kita punya hubungan Diplomatik. sejarah, kita Hubungan punya ya, darah, gambar. kita punya hubungan Tidak jauh budaya, beza lah guys, tidak jauh beza. kita bahkan punya hubungan etnis. Jadi saya merasa bahwa hal ini harus membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas. Betul. There must be a Special relationship. Special relationship. Nice speech. Prabowo dianugerahi darjah kerabat Johor yang abad berbatu. Ini pangkat tinggi daripada Datuk Seri guys ya. Protokol nih, protokol. Nih protokol yang kena di tinggi yo pangkatnya. Jadi di sini kalau kita boleh nampak yang sebenarnya Presiden Prabowo nih, itulah yang Presiden Prabowo nih kalau datang ke Malaysia ibarat rumah keduanya sudah, sebab dia pun mempunyai sejarah di sini, dia mempunyai pengalaman hidup di sini, dia bersekolah di sini. Jadi itulah kalau dia datang ke Malaysia nih ibarat rumah kedua. Jadi itulah ada yang hari itu Presiden Prabowo membuat sidang media. Dia bilang Malaysia dan Indonesia ini tidak akan berperang sebab negara sahabat. Jadi kita boleh paham sudahlah maksudnya itu negara sahabat itu apa. Tiba di Malaysia, Pak Prabowo dapat ucapan selamat dari WNI di negeri Tuhan, WNI Shani. Rendah hati ya. Rendah hati guys ya. Enggak bang. Tengok tuh, tiba di Malaysia Presiden Prabowo dapat ucapan selamat dari orang
warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia sini guys ya. Dan kalau kita lihat memang Presiden Prabowo ini seorang yang penyayang dengan anak-anak kecil ya, budak-budak kecil guys ya. Oh ini ada pula keluar, sudah bersahabat lebih dari 40 tahun. Presiden Prabowo terima penghargaan tertinggi dari Kesultanan Johor. Oh ini gambar-gambar dorang waktu muda lagi guys ya. Ini bukan muda betul lah, tapi nampak lah. Study sama-sama di Amerika guys ya. Oh, datang ke istana Johor. Tengok gaulan Presiden Prabowo Subianto bukan biasa-biasa punya gaulan guys ya. Penghargaan darjah tertinggi daripada Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Aku jadi terharu lah nampak ni. Dulu study sama-sama di Amerika. Mesti kalau ada orang jumpa pun orang cerita lah tentang pengalaman-pengalaman lalu, kan? Ini keunikannya guys ya. Menerima kunjungan silaturahmi Bapak Prabowo Subianto 6 April 2025 nih. Santai ya orang Indonesia kan. Tapi aku difahamkan daripada subscriber gue lah. Aku difahamkan yang kaki, aku tak tahu lah kaki sebelah mana Presiden Prabowo Subianto ni. Ada macam mempunyai kecederaan sikit ya. Kerana waktu bertugas di Timur-Timur kalau aku tak silap. Kalau aku tak silap lah. Tak tahu lah kalau info tu betul ke atau tidak. Cuma adalah dari beberapa orang subscriber yang memberikan tahu tentang perkara itu. Itulah kalau kita nampak jalan Presiden Prabowo ada macam sakit sikit kakinya ya guys ya. Makan sama-sama. Respect. Menarilah pula. Menarilah pula. Oh ini tengok tu kan. Okey. Macam di dalam tu kan Presiden Prabowo bilang, "Oh ya. Aku balik dulu ya. Nanti kita jumpa lagi." Okey, steady. Macam gitulah dia punya cerita-cerita. Santai lah, santai. Kalau Malaysia, kami mendarat dengan Ya, Prabowo dan Anwar Ibrahim mereka adalah kawan dekat sejak 1995. Oh, 1995 ya. Abangmu itu kawan sejati saya. Okey, mari kita dengar penjelasannya. Kalau Malaysia, kami mendarat dengan berita ada penembakan. Ada yang tewas. Itu yang pertama. Kaget. Ya. Wah ini jangan-jangan sengaja ya, kita pikir wajib sengaja ini untuk merusak ya. Oh ini adik kandung Presiden Prabowo. Patutlah aku tengok asal sama muka rupanya adik ya. Alright. Pak Prabowo dan Pak Anwar Ibrahim itu mereka adalah kawan. Kawan dekat sejak tahun 95. Pak Prabowo masih kolonel, belum brigjen. Pak Anwar Ibrahim Menteri Keuangan. Menteri Keuangan betul. Perdana Menteri. Wakil Perdana Menteri ya. Dan waktu Pak Anwar Ibrahim masuk penjara cukup lama. Lama guys ya. Pak Prabowo sering komunikasi dengan beliau. Dan waktu beliau di luar kekuasaan, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan datang ke rumah Pak Anwar Ibrahim. Dia oposisi waktu itu, Pak Prabowo Menteri Pertahanan
datang ke rumah dan menghormati anak. Dan di situ Pak Anwar Ibrahim sangat merasa sangat dihormati dan dia bilang ke saya, your brother is a true friend of mine. Abangmu itu adalah kawan sejati saya. Oke. Ini dia punya kronologi lah, dia punya kisah lah daripada adik kandung sendiri Presiden Prabowo Subianto. Alright, so paham lah, itulah kenapa bilang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada adik kandung Presiden Prabowo ni, dia bilang abangmu itu kawan sejati saya. Sebab Presiden Prabowo seperti mana yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah katakan di sidang media yang Presiden Prabowo Subianto itu adalah sahabat sejatinya. Jadi kita paham lah, inilah dia punya cerita, diceritakan kembali oleh adik kandung daripada Presiden Prabowo Subianto. Ini unik guys ya. So makin lama kita cari kisah tu kan, makin terkeluar semua kisah-kisah yang kita ingin tahu tu. Jadi kita tahu sudahlah. Anwar Ibrahim bilang ke saya. Nah, di situ suasana itu ada penembakan. Ya, ini ini agak pekah waktu itu, Pak. Agak pekah, ya. Tapi Pak Prabowo sudah bilang, ini hal-hal ini kita akan selesaikan, ya. Dan saya baca tadi pagi polisi pelaku Malaysia sudah dinonaktifkan. Si penembak itu sudah akan diperiksa dan selidik, ya. So itu kalau Malaysia saya kira memperkuat dan mempererat, dan saya kira hal-hal seperti itu tidak ada hal seperti yang baru. India juga, tapi ini menunjukkan bahwa begitu. Saya berbangga Pak Wahyu. Saya kemana-mana saya merasa bahwa Indonesia ini kita tidak ada musuh. Betul. Kita Indonesia tidak ada musuh manapun Pak CT. Kawan kita banyak. Indonesia nggak ada musuh. Nggak ada, betul-betul nggak ada musuh. Kalau India, musuh dan calon musuh ada. Ada. Persis di sebelah. Pakistan. Ada Pakistan dan ada China. Ya. Ya, Indonesia kita sebagai pengusaha ya Pak CT ya, kita nyaman di sini. Tiada musuh. Ya, kita nggak ada ancaman dari luar. Saya kira itu saja, Pak. Itulah kisah yang uniknya di antara kedua pemimpin negara nih, pemimpin negara Malaysia dan Indonesia. Jadi memang kalau lihat daripada sejarah yang adik kandung daripada Presiden Prabowo Subianto ni guys tahu pun, memang sejarah orang ni memang cukup kental dalam bersahabat guys ya. Ini bukan lagi kawan, bukan sekadar kawan baik, tapi ini boleh dikatakan adik-beradik saudara. Mereka berdua ni, Prabowo Subianto dengan Presiden Anwar Ibrahim, sungguh rapat ya. Walaupun kalau kita nampak kes yang pernah berlaku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pernah dipenjara, tapi di situ Presiden Prabowo Subianto tidak pernah meninggalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang salah satu tanda persahabatan yang cukup erat di antara kedua negara, kedua pemimpin negara nih guys ya. Dan aku paling suka ayat yang selalu Presiden Prabowo Subianto keluarkan, yaitu 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Maksudnya kan memang cukup mendalam lah. Ini kalau untuk aku lakukan sendiri, sebab betul lah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Sebab kalau satu musuh terlalu banyak, kalau kita bermusuh nih, kalau satu orang pun kan, kalau kita mau pergi mana-mana pun susah guys. Kita mau pergi mana, kita mau ke situ, ke sini susah. Lebih baik kalau kita berkawan ramai. Apabila kita berkawan ramai ini, kita punya gaulan ramai. Jadi kalau kita pergi mana-mana, orang sambut kita, orang terima kita, orang welcome kita datang ke tempat mereka. Macam Presiden Prabowo lakukan lah. Di mana-mana tempat dia pergi, dia di welcome. Tidak ada penolakan, tidak ada yang cakap tidak terima, semua terima, welcome. Sebab Presiden Prabowo ni dia menggunakan dia punya, itulah yang sebut keunikannya tu, yang dia boleh bergaul, dia boleh faham orang, itu keunikannya guys ya.
Alright guys, jadi sampai situ saja reaction aku tentang Presiden Prabowo Subianto pernah bersekolah di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Victoria Institution di sekitar tahun 1962 hingga 1964. Tapi banyak sejarah-sejarah yang unik sudah kita dapat di dalam video ini ya guys ya. Dari pertemanan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan pertemanan Presiden Prabowo Subianto dengan Sultan Johor. Nah, ini keunikan yang banyak kita dapat tahu. Dan ya, seperti mana aku cakap, yang kalau Presiden Prabowo Subianto datang ke Malaysia, itu ibarat rumah keduanya. Dan apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke Indonesia, itu ibarat rumah keduanya. Jadi sini kalau kita nampak, hubungan silaturahim di antara kedua negara ini sebenarnya tidak pernah putus pun. Cuma yang selalu membuat onar, yang membuat onarnya adalah orang-orang yang ingin nampak Malaysia dengan Indonesia ini bergaduh. Ini yang orang-orang memang selalu bersifat negatif. Jadi itulah orang-orang yang selalu membuat porak-poranda tuh, itu orang-orang yang tidak bagus sebenarnya guys ya. Ini daripada sudut pandangan aku lah guys ya. Sebab kalau kita mempunyai sifat-sifat yang negatif tuh, sifat-sifat yang ingin memecah belahkan sesebuah negara, memang itu tidak bagus guys ya. Itu cukup tidak bagus. Tapi kalau kita ada sifat-sifat yang positif, terutamanya kalau kita jadi seorang influencer, seandainya kamu pun tiba-tiba satu hari nanti Allah angkat darjat kamu menjadi seorang influencer mungkin yang cukup terkenal. Jadi aku mau sampaikan pada kamu, gunakanlah tuh platform influencer tuh, tolong gunakan sebaik mungkin untuk mempersatukan, untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kedua negara ini, Malaysia maupun Indonesia. Karena mau macam mana sekalipun kita ni tetap bersaudara. Walaupun kalau aku post video selalu aku nampak komen-komen yang quite negatif, cuma aku malas mau tanggapi yang komen-komen negatif tu, sebab itu kita tidak akan maju kalau kita akan melayan komen-komen negatif ataupun kita bagi tanggapan-tanggapan yang negatif. Lebih baik kita bagi tanggapan yang positif supaya orang yang nonton video tu akan terbuka juga dorang punya pikiran, dorang punya hati. Inilah dia punya sebenarnya perhubungan di antara Malaysia dan Indonesia ni. Kalau kita mau perhatikan sebenarnya daripada influencer, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu boleh dikatakan mereka pun influencer, sebab ramai orang kenal orang. Jadi mereka gunakan itu, dorang punya jabatan untuk memperkuatkan lagi dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kedua negara ini. Oke, jadi sampai situ salah reaction aku, dan see you in the next video in comment react. Win out.